Salam sejahtera. Renungan manis hari ini tidak membahas hal yang manis, tetapi justru mengupas tentang kepahitan. Bersama saya Purnawan Kristanto. Beberapa hari yang lalu saya mendapat bingkisan wedang uwuh dari salah satu jemaat. Konon air rebusan herbal ini dapat meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Itu sebabnya pada masa pandemi corona ini ramuan herbal menjadi incaran banyak orang. Namun tidak semua orang minum jamu karena rasanya yang pahit. Wedang uwuh ini memang tidak pahit-pahit amat sih. Meskipun begitu, tak urung rasanya juga aneh. Untuk menutupi rasa pahit, orang biasa meminum jamu dengan menambahkan gula atau madu. Manusia tidak suka rasa pahit, apalagi kepahitan dalam kehidupan. Tak seorang pun suka. Ribuan tahun yang lalu ada seorang perempuan yang juga mengalami kepahitan. Tidak tanggung-tanggung perempuan ini mengalami kepahitan yang bertubi-tubi. Ceritanya begini, namanya Naomi. Dia sudah bersuami dan punya 2 anak laki-laki. Pada suatu ketika terjadi bencana kelaparan di Israel. Maka Naomi beserta dengan suami dan kedua anak laki-lakinya mengungsi ke luar negeri, yaitu di negeri Moab. Letaknya itu ada di sebelah timur, tetapi mereka harus berjalan kaki, mengitari laut mati dan menyeberangi sungai Yordan. Pada zaman itu perjalanannya memang sangat berat. Di negeri asing itu suami Naomi yang bernama Elimelech meninggal dunia. Setelah itu kedua anak laki-lakinya menikah dengan perempuan Moab. Tapi sayangnya kedua anak laki-lakinya ini juga lalu menyusul bapaknya meninggal dunia. Hati Naomi menjadi hancur. Karena itu dia memutuskan untuk pulang kampung. Dari 2 menantu perempuannya hanya Ruth yang ikut Naomi pulang ke Israel. Dengan berbagai kejadian pahit itu, maka tak heran kalau Naomi merasakan pengalaman yang pahit dengan Tuhan. Saat dia pulang kampung, kepada tetangga-tetangganya Naomi membuat pengumuman kepada warga di kampungnya. Dia berkata begini, "Namaku bukan Naomi lagi, panggil aku Mara saja." Katanya seperti yang tertulis di dalam Rut 1 ayat 20. Dia ingin menyindir Tuhan karena Mara itu artinya pahit. Akan tetapi Allah itu penuh kasih. Dia tidak meninggalkan Naomi dalam kepahitan. Allah sedang menyiapkan rencana istimewa buatnya. Saat menantu Naomi yang bernama Rut sedang memunguti bulir-bulir gandum yang terjatuh di ladang buas, mata Naomi tersingkapkan. Dia tersadar bahwa dirinya masih memiliki kerabat yang bernama Boas. Nah, menurut adat Yahudi, Boas memiliki kewajiban untuk menikahi Rut. Singkat kata, Boas akhirnya menikahi Rut. Para wanita yang melihat hal ini memuji Tuhan dan menyebut Naomi sebagai wanita yang beruntung karena memiliki menantu yang baik. Rut memberikan cucu laki-laki kepada Naomi yang disebut para tetangga lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Lihatlah di sini. Naomi memang kehilangan 2 anak laki-laki, tetapi dia punya cucu yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Tidak hanya itu, cucunya yang diberi nama Obed ini kelak akan menjadi kakek bagi Raja Daud, Raja Israel yang sangat termasyhur bahkan sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, pada masa pandemi corona ini kita sedang mengalami masa-masa yang pahit. Namun jangan sampai hal ini membuat kita mengalami kepahitan dengan Tuhan. Saudaraku, yakinlah bahwa kepahitan itu akan berujung kepada pengalaman manis asalkan kita tetap berada dalam rencana Tuhan. Saya Purnawan Kristanto, tetap sehat, tetap semangat di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.